Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita lanjutkan lagi pembelajaran 4. Ini adalah halaman yang ke-77. Untuk pembahasan yang lain ada di sini linknya ya. Ini adalah link ya. Ini playlist maksud saya. Ini adalah playlist. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Oke. Loh ya. Nanti bisa urut dari tema 1 sampai seluruh tema nanti dibahas. Oke. Pembelajaran 4. Sikap apalagi yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Bacalah teks dalam hati. Hebatnya dokter kami. Ia adalah Dokter Rana, seorang dokter muda yang terkenal, yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Rana baru kembali ke desa kami 2 tahun yang lalu. Setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran. Dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Dan setelah lulus ia praktek di Rumah Sakit Umum Kabupaten setelah lulus. Ya ini sebenarnya tidak perlu ini ya. Lebih enak dibaca. Semenjak ia pulang dan praktek di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Rana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Rena bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Rana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat di kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Rana kepada ayahku. Sejak pulang, Dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup sehat masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Rana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu membayar. Tidak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering jenis apa saja yang bisa didaur ulang. Botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru dan aku akan kembali membangun kampung halamanku. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan Dokter Rana untuk warga desa
kembali ke desa dan baktikan ya ilmunya untuk warga desa. Ya, yang dilakukan adalah kembali ke desa dan mendharma baktikan ilmunya untuk warga desa. Mendharma baktikan itu sambung ya. Mendharma baktikan ilmunya untuk warga desa. Mengapa Dokter Rana melakukan itu? Itu adalah niatnya sejak menerima beasiswa. Ya, itu adalah niatnya dari awal untuk sejak menerima beasiswa. Sejak menerima beasiswa, dia ingin mengajarkan hidup sehat ya, dan memberikan pelayanan kesehatan yang murah, memberikan pelayanan kesehatan yang murah. Ada apa dampak dari hal yang dilakukan Dokter Ratna bagi masyarakat? Masyarakat mendapat pelayanan kesehatan yang sangat murah. Masyarakat mendapat layanan kesehatan yang sangat murah, bahkan bisa dibayar dengan sampah, sampah yang bisa didaur ulang, ya. Kemudian kehidupan masyarakat semakin pandai mengelola sampah, dan memiliki cara hidup sehat dan bergaya hidup sehat. Ya, diajarkan cara pemenuhan gizi juga tadi ya, bergaya hidup sehat. Oke. Bagaimana perasaan masyarakat terhadap Dokter Ratna? Tuliskan tabel berikut. Sikap dari Dokter Ratna yang pertama, pendapatku tentang sikap Dokter Ratna. Tadi ada beberapa sikap ya yang digarisbawahi. Nah, ia menjadi teladan melalui dedikasi. Ya, dia adalah orang yang memiliki dedikasi. Ya, memiliki dedikasi tinggi. Dedikasi terhadap tinggi ya. Dokter Ratna, ya, pendapatku tentang sikap Dokter Ratna, ini adalah sikap yang sangat penting. Ini adalah dedikasi, adalah kayak pelayanan. Dia bisa mencurahkan seluruh ya. Dokter Ratna mencurahkan ya, berupaya keras agar ilmunya bermanfaat bagi warga desanya.
Ya, dedikasinya tinggi. Mendharma baktikan, mendedikasikan itu ya. Tanggung jawab dan kerendah hatiannya di sini adalah dia memiliki sikap tanggung jawab. Ya, bertanggung jawab terhadap dia menerima beasiswa, ya, sejak menerima beasiswa, ya, dia Dr. Ratna ya ingin ya menggunakan ilmunya untuk warga, untuk kesejahteraan warga. Nah, ada sifat-sifat apa lagi? Ya, kita lihat sederhana, terampil, ya ini juga sikap ya, sederhana, terampil, ya dan cerdas. Ya. Sederhana, terampil dan cerdas. Ini mungkin ada sikapnya adalah sikap sederhana, terampil, atau salah satu sederhana, terampil dan cerdas ya. Ini dari satu paket aja, sederhana, terampil, dan cerdas. Ya. Nah, ini pendapat ya. Buktinya adalah ide untuk ya, memberikan pelayanan dengan bisa dibayar dengan sampah ya, untuk menerima sampah yang bisa didaur ulang untuk biaya berobat. Hal-hal baik apa yang bisa aku contoh dari Dr. Rana adalah ketulusan hatinya untuk mensejahterakan warga. Ya, kemudian dedikasinya yang tinggi, ya, untuk warganya. Kemudian kecerdasannya, ya, kepandaian dan kreativitasnya, ya, kepandaian dan kreativitas untuk mengatasi masalah di desa, baik masalah kesehatan maupun masalah intinya masalah cara-cara hidup sehat ya. Kepandaian dan kreativitas ya untuk membantu memberikan pelayanan kesehatan dan mengkampanyekan hidup sehat. Ya. Oke. Sambil melatih warga untuk memilah-milah sampah, ya, sambil bisa memberikan pelayanan kesehatan. Dari Dr. Ratna kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati dan menghargai orang lain. Ayo berdiskusi. Masih ingatkah kamu dengan cerita Dayu yang diejek oleh Dadu? Apa yang dapat kamu lakukan supaya hal itu tidak terjadi? Ya, menegur Dadu.
ya, dengan santun. Ya, kita tidak boleh mengejek orang yang mengejek, akhirnya jadi saling mengejek. Ya, menegur dadu dengan santun agar hal tersebut tidak terulang lagi. Ya, nah, akan lebih baik lagi jika meminta dadu untuk minta maaf pada dayu. Oke, kesepakatan kelas 4E. Tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, berbicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, berusaha melakukan yang terbaik. Ya, kesepakatan ini penting dilakukan, ya. Buatlah kesepakatan ke kelas dengan teman supaya antar teman tidak saling menyakiti. Tulislah ide-idemu. Misalnya saling menghormati. Tidak pilih-pilih teman. Bisa berteman dengan siapa saja. Berteman dengan siapa saja. Ya, mendengarkan orang yang sedang berbicara, yang sedang berbicara, dan tidak menyela, sampai pembicaraan selesai ya. Kemudian saling menolong dan lain-lain, ya, bisa ditambahkan sendiri, ya, terus disepakati dengan teman-teman sekelas. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ide-idenya tadi ya. Diskusikan kesepakatan kelas kalian ya. Ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, maka setiap warga kelas akan merasa nyaman. Mereka juga merasa dihargai, mungkin ditambahkan toleransi beragama ya. Beragama. Tidak boleh membeda-bedakan teman dari agama ya, dan kalau ada teman beragama lain yang berbeda agama, saling menghormati misalnya ya, bisa ditambahkan sendiri. Oke. Ketika kamu menghargai semua orang, maka kamu sudah mengaplikasikan sila kedua Pancasila. Ya, tidak hanya Dr. Ratna yang mempunyai sikap baik, Paman Udin juga mempunyai sikap yang perlu kita contoh. Paman Udin adalah petani yang rajin. Ketekunannya membuat hasil panen melimpah. Sekarang mempunyai sawah yang cukup luas. Berikut ini gambar petak sawahnya. Apakah kamu tahu bagaimana menghitung luas dan keliling sawah tersebut? Ayo berlatih menghitungnya. Ya, kita akan berlatih menghitung luas, ya, dan keliling bangunan gabungan. Untuk menghitung keliling seperti ini mudah saja. Kita mulai dari titik A, ya. Kita berkeliling bangun ini. Ya, dari titik A menuju ke titik B panjangnya adalah 60. Kemudian dari titik B menuju ke titik C panjangnya adalah 20, berarti tambah 20. Kemudian ditambah dari, nah ini ditambahkan sekalian, dari C ke D ini totalnya adalah 60. 60. Ya, ini adalah 60. Ya, jadi ini langsung dijadikan 1. Ini adalah 60. Sebenarnya total ini, ya, ini juga kalau di sini, atau gini aja deh, ini aja biar enggak bingung ya, biar enggak bingung, ya. Ini 60 tambah 20, ini dipecah-pecah dulu aja, enggak apa-apa. Kalau ini 60, di sini 30, pasti di sini 30, ya, 30 karena 30 tambah 30 pasti 60. Kalau di sini 30, 20, di sini pasti 10. Ya, gini aja biar nggak bingung ya. Di sini kita sudah 60, 20, 30, ya.
30, dari D ke E adalah 10, ya, dari E ke F ini adalah 30, ya, dari F kembali ke A adalah 30, ya. 60 tambah 20 adalah 80, 80 tambah 30 adalah 100, atau gini aja, 60 tambah 20 biar nggak lupa ya, ini adalah 80, terus 80 tambah 30 adalah 110, 110 tambah 10, ya, ini adalah 120, ya kan, 120 tambah 30 adalah 150, ini kalau tambah 30 adalah 180. Jadi kelilingnya adalah semuanya 180, satuannya adalah meter. Ya, untuk menghitung luas kita pecah menjadi 2. Atau pecahnya menjadi 2 seperti ini juga boleh, tidak apa-apa, sama saja. Ini luas 1, ini luas 2. Luas total sama dengan luas 1 tambah luas 2. Luas 1 panjangnya adalah 30, lebarnya adalah 30, berarti 30 kuadrat. Ya, ditambah luas 2 panjangnya adalah 30, lebarnya adalah 20. 30 kali 20. Ini akan menjadi 900, ditambah 30 kali 20 adalah 600, di total menjadi 1500 meter persegi. Ya. Jadi ini kalau luasnya dihitung luas 1 tambah luas 2, kalau kelilingnya kita kelilingi saja. Ya, ini perhatikan gambar panjang berikut. Ini 3 cm, ini 5 cm. Hitung luas A. Luas A adalah panjang dikali lebar. Dikali lebar. Jadi luas sama dengan panjang dikali lebar sama dengan 5 kali 3 sama dengan 15, satuannya adalah cm persegi. Kita hitung keliling. Untuk menghitung keliling kita mulai dari sini. Ya, panjangnya adalah 5 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 3. Atau kita kalau mengenakan rumus keliling, ya, 2 kali panjang tambah lebar. Ini juga boleh, yaitu 2 kali 5 ditambah 3, 2 kali 8 sama dengan 16, atau 5. Ya, keliling juga bisa dihitung itu ya, 5 ditambah 3 ditambah 5 lagi ditambah 3 lagi. Ini juga 16, satuannya adalah cm. Oke. Oke. Luas B. Luas B di sini luas adalah panjang dikali lebar. Ini pakai biru aja lebih enak. Ya, pakai hijau boleh. Panjang tambah kali lebar. Luas adalah panjang kali lebar sama dengan panjangnya 5, lebarnya 3 sama dengan 15 cm persegi. Kelilingnya sama persis dengan tadi. Ya. Jadi keliling bisa 5 tambah 3 tambah 5 tambah 3 boleh, pakai rumus ini boleh. Ini adalah 16 cm. Kalau luas gabungan, ya, ini luas A, di sini luas B. Luas gabungan LG, luas gabungan sama dengan luas A ditambah luas B. Luas A tadi adalah 15, luas B 15 dijumlah 30 cm persegi. Tapi kalau keliling lain lagi cara ngitungnya, nggak bisa ditambahkan langsung, ya benar-benar dihitung. Ya, di sini 5 tambah 5 adalah 10, ditambah 3, ditambah 10 lagi, ditambah 3. Ya, ditambah 3. 10 tambah 3 adalah 13, 10 tambah 3 adalah 13, 13 tambah 13 adalah 26 cm. Seperti itu caranya. Gabungkan persegi panjang yang A dan B. Bangunan apa yang terbentuk kalau bangunan A dan B kita gabungkan, maka terbentuk bangun persegi panjang. Persegi panjang. Oke,
Kemudian hitunglah panjang dan lebar bangunan baru. Kalau kita digabung tadi kan seperti ini, panjangnya menjadi 10, lebarnya tetap kan 5 tambah 5 ya, lebarnya tetap 3. Ya, ini lebarnya 3. Ini panjangnya adalah 10 cm, lebarnya adalah 3 cm. Ini yang A, ini yang B. Hitung luas dan keliling bangunan tersebut. Sama dengan ini tadi ya. Jadi luas gabungan ini adalah tadi kita 30 cm persegi, dan keliling gabungan sama dengan ini tadi 26 cm. 26 cm. Coba bandingkan luas bangunan gabungan dengan hasil penjumlahan luas bangunan A dan B, apa yang bisa kamu simpulkan? Coba bandingkan luas bangun gabungan dengan hasil penjumlahan luas gabungan itu sama dengan luas A ditambah luas B ditambah luas B. Ya, sedangkan ya luas gabungan itu luas A ditambah luas B. Coba bandingkan keliling bangunan gabungan, ya, keliling gabungan itu tidak sama dengan keliling A ditambah keliling B, tidak sama ya. Atau dalam kalimat keliling gabungan tidak sama dengan penjumlahan keliling A dan keliling B. Ya, kita lanjutkan. Kemungkinan penggabungan ada luas, ada keliling. Ya, di sini penggabungan boleh atas bawah, luasnya tetap sama. Kalau dijumlah luas totalnya adalah 30, kelilingnya menjadi 22, beda lagi. Ya. Jadi kemungkinannya dua ini ya. Dua ini bisa disejajarkan gini atau bisa ditumpuk. Ya. Kemungkinan lain bagaimana? Ya ada dua, tidak bisa. Ya A-nya, coba A-nya di atas, mungkin ya, mungkin A-nya di atas, A-nya di atas, B-nya di bawah. Ya kemungkinan yang lain kan A di atas, B-nya di bawah, sama saja. Luas sama dengan luas A ditambah luas B sama dengan 30. Kalau keliling, ya ini semua dikelilingi. Ya, di sini nanti sama persis dengan ini jawabannya ya. 5 tambah 3 tambah 3 tambah 5 ya, sama persis hasilnya pasti 22. Atau kemungkinan yang lain, kemungkinan gabungan B-nya dulu di kiri, di sini B, di sini A. Maka luasnya sama, luas A tambah luas B sama dengan 30. Kelilingnya sama dengan yang atas, pasti sama dengan yang atas ini persis ya, akan menghasilkan 26. Ya, kemungkinan lain lagi, B-nya di atas, A-nya di bawah sudah, A-nya di atas, B-nya di bawah sudah, B-nya di kiri, A-nya di kanan, A-nya di kiri, B-nya di kanan, sama. Ya, sama dengan atas. Maka luas sama dengan luas A tambah luas B, yaitu 30 cm persegi ya. Dan kelilingnya pasti ini 26 cm. Ini cm. Ya, di sini 22, ini cm persegi, ini cm. Hitung-hitungannya yang ini sama ya. Yang ini hitung-hitungannya sama dengan apa? Sama dengan hitung-hitungan awal di sini. Ya. Oke.
Kemudian apakah luas semua bangunan gabungan tersebut sama? Apakah keliling? Ya ini. Kalau luasnya sama. Ya, ini jawabannya ya. Apakah keliling semua bangunan gabungan tersebut sama? Tidak. Ya, jadi luas bangun gabungan dapat dihitung dengan cara menjumlahkan luas bangun pembentuknya, sementara itu keliling didapat dengan cara menjumlahkan ukuran sisi terluarnya, harus diukur manual kelilingnya. Kalian sudah belajar tentang cara menghitung luas bangunan yang digabungkan, sekarang coba kalian hitung luasnya sawah Paman Udin, tadi sudah kita lakukan ini. Ya, sudah kita lakukan. Ya. Oke. Hitung luas sawah Paman Udin. Ya, luas tanah Paman Udin sudah kita lakukan di sini. Luasnya adalah 1.500 ya. Jadi kita menghitungnya dengan memberi garis bantu. Di sini luas 1, di sini luas 2. Luas gabungan adalah luas 1 tambah luas 2 sama dengan di sini adalah 30, di kesininya juga 30. Ya. Jadi ini 30 kuadrat ditambah di sini adalah 30, di sini 20. Ya, sama dengan sisi kuadrat kalau ini panjang kali lebar. Ya. Di sini 30 kali 20 ya menghasilkan 900 ditambah 60 maka 600 maaf 1.500 meter persegi. Ya. Untuk kelilingnya ya ini sama dengan ini ya, kita jumlahkan. Ini adalah kelilingnya. Kita kopaskan dari sini aja. Sudah kita hitung masalahnya ya. Oke. Di sini kelilingnya. Oh, di sini tidak ditanya ya, kelilingnya ya. Oke. Kita lanjutkan aja. Pada saat panen tiba, biasanya setiap 100 meter persegi tanah menghasilkan 80 kg. Berapa berat padi yang didapatkan pada waktu panen? Ya, caranya berat padi ya sama dengan 1.500 dibagi 100 dikali 80. Caranya gitu. Ini kita coret, nolnya 2, tinggal 15 kali 80. Ya. 15 kali 80 kita kalikan 15 kali 80 menghasilkan 1.200. 1.200 satuannya apa? Kilogram. Ya. Harga 1 kilo padi adalah 5.500. Paman Udin menjual separuh hasil panennya. Berapa uang yang didapatkan? Hasil panen yang dijual adalah 1.200 dibagi 2 yaitu 600 kg. Ya, hasil penjualan sama dengan 600 dikali 5.500. Kita kalikan ya di sini aja. Kalau uang dikasih Rp, Rp gitu ya, dikasih Rp ya. Tadi 1.200 dibagi 2 menjadi 600 dikalikan 5.500. Ya. 3.300.000. 3.300.000 ya, cara nulis uang seperti itu. 3.300.000. Ya. Kita lanjutkan lagi. Paman Udin ingin membeli sawah 200 meter persegi. Gambarlah kemungkinan bentuknya. Ya, sawah 200 meter persegi, kemungkinan bentuknya adalah panjang kali lebar ya. 20 kali 10 boleh. Ya. Ini dikalikan 200. Ya, panjangnya 20, lebarnya 10. Atau mungkin bisa di sini mungkin gini agak panjang. Ya. Agak panjang di sini mungkin 40 kali 5. 40 kali 5 meter. Ini juga
panjangnya 200 meter. Ini meter ya. Jadi panjangnya bisa 40 meter, lebarnya bisa 5 meter, dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain. Ya, asal kalau dikalikan itu 200. Ya. Renungkan nilai-nilai apa yang kamu pelajari hari ini. Ya, kita tadi memiliki nilai-nilai sila kedua. Pada intinya, nilai sila kedua. Ya, melakukan kegiatan kemanusiaan, melakukan kegiatan kemanusiaan seperti yang dilakukan oleh Bu Dokter tadi ya. Terus kita dedikasi terhadap pekerjaan, ya. Apakah kamu sudah mengaplikasikan kesepakatan kelasmu? Ya, ini kalian yang bisa jawab. Kalau memang sudah, jawab sudah. Kalau belum, ya jawab belum ada. Dan kalian bikin janji untuk segera melaksanakannya. Kerjasama dengan orang tua, sampaikan kepada orang tuamu pentingnya kesepakatan kelas. Mintalah pendapat mereka supaya kamu bisa melaksanakan dengan baik. Ya, untuk pembelajaran 5 kita akan pelajari di video berikutnya. Untuk video ini cukup dulu. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.